Belum sampai terbuka penuh gorden itu, tiba-tiba wanita itu bangkit. Dia terduduk saat itu. Kami bertemu pandang dengan terpisahkan oleh gorden. Wajahnya sangat-sangat pucat. Ya, dia masih wanita yang sama seperti di mimpiku. Dia melihatku sangat sadis. "Sini nak, jangan takut dengan aku. Aku ini babuyutmu," ucapnya dengan wajah datar dan tentu saja menyeramkan. Tak lama wanita itu tertawa melihatku matung dengan tubuh gemetar. "Sekuat-kuatnya kamu melawanku, gak akan bisa," ucapnya lagi. Malam itu bagikan mimpi buruk bagiku, karena wanita itu menyayat lenganku dengan kuku-kuku tajamnya. Aku hanya mampu bungkam dengan rasa takut setengah mampus. Anehnya, sepersekian detik kemudian wanita itu menghilang. Aku membersihkan luka sayatan dengan alkohol, kemudian membalutnya dengan perban. Sayatannya pun cukup panjang, sekitar 9 cm. Namun yang membuatku ngilu adalah kedalamannya yang sampai membuatku bisa melihat daging yang kemerahan. Besok sore aku bertemu dengan Bogel untuk meminta saran yang lebih baik untuk melawan babuyut, karena hanya dengan kendil berisi bunga-bungaan sama sekali tidak mempan. Bogel mengajakku menemui Ki Kemuning. Rumahnya ada di sebuah kaki gunung. Beliau terkenal sakti dan terbiasa dengan hal-hal gaib. Jalanan menanjak dan penuh batu, tidak ada aspal dan tidak ada pemukiman penduduk. Sesampainya di sana, aku melihat pondokan kayu berukuran kecil yang berada cukup di tengah hutan. Di teras rumahnya terdapat banyak hiasan kepala kerbau dan kepala menjangan atau rusa yang diawetkan. Kami mengetuk pintu. Tak lama keluar seorang laki-laki tua dengan rambut yang telah memutih dan jenggot putih panjang sedada. Ia menggunakan pakaian lurik dan ikat kepala lurik. "Ibran," Sapa laki-laki itu secara tiba-tiba. "Nggih Ki, kok tahu?" Jawabku gugup. Lalu Ki Kemuning terkekeh dan berkata bahwa ia selalu mengetahui setiap orang yang mendatanginya tanpa ia harus bertanya terlebih dahulu. "Masalahmu itu sulit nak. Ilmu yang dipelajari oleh Mbah Buyutmu sudah gila alias ngawur." Ucapnya bahkan ketika aku dan Bogel baru dipersilakan duduk. "Zaman dulu orang-orang tua pada gak terima mati seperti itu. Apalagi merasakan zaman penjajahan. Saat mereka kecil sama sekali tidak enak. Karena itulah yang membuat orang-orang zaman dulu ingin hidup lagi. Ingin merasakan hidup enak. Bahasa gaulnya sekarang reinkarnasi." Lanjut Ki Kemuning. Ki Kemuning menjelaskan bahwa ilmu sekte yang ia anut oleh Mbah Buyut adalah sekte getih mayit, di mana orang-orang yang mengikuti sekte tersebut sudah terbiasa melakukan ritual-ritual pemujaan setan sejak mereka berumur 30 tahun. Sebagai imbalannya, mereka dapat hidup kembali setelah 30 tahun sejak kematiannya dengan syarat mereka harus meminum darah salah satu anak atau cucu keturunannya. Dan karena aku terlahir saat Mbah Buyut sedang sakit parah, Mbah Buyut menganggap aku adalah pembawa sial baginya. Dan dia telah menentukan pilihannya, yaitu aku. "Tanganmu kenapa?" Tanya Ki Kemuning. "Tadi malam Ki, saya didatangi Mbah Buyut, terus saya dicakar." "Kamu gak usah takut. Mbahmu itu gak bisa ngambil kamu secara langsung. Dia akan minta tolong pada orang-orang yang masih ikut sekte itu. Jadi sebenarnya tugasmu harus hati-hati. Jangan sampai ada orang asing yang bisa membahayakan dirimu." Ucap Ki Kemuning. Sesampai di ujung percakapan, Ki Kemuning memberimu sebuah jimat berupa keris kecil dan buntalan kain putih yang berisi rambut-rambut tebal yang sangat banyak. Katanya itu adalah rambut-rambut genderuwo peliharaannya. Kedua benda tersebut harus disimpan di dalam kotak kayu dan dikubur di dalam salah satu keramik rumahku yang jarang dilalui orang. Ki Kemuning juga berkata bahwa selama keadaan masih belum aman, genderuwo peliharaannya akan terus menjaga rumahku dari roh-roh gaib dan orang-orang yang berniat jahat padaku. Setelah aku tebus kedua benda itu dengan harga yang cukup menguras kantongku, aku dan Bogel pulang. Aku mengubur kedua benda tadi ke keramik gudang, karena hanya gudang yang jarang dimasuki orang. Namun gangguan-gangguan dari wanita itu tak lantas langsung menghilang begitu saja. Saat tengah malam, Manda tiba-tiba masuk ke kamarku dan menggoyang-goyangkan badanku. Ia merengek minta ditemani pipis ke kamar mandi dengan mata yang berat. Aku pun mengantarnya. Manda kemudian masuk WC dan aku menunggunya di kursi dapur karena WC dan dapur memang ada dalam satu paket ruangan. Beberapa menit hening. Tak ku dengar gemercik air dari dalam WC. Awalnya aku pikir mungkin Manda lanjut ke pengen BAB makanya lama.
Aku yang mengantuk sedikit tertidur. Sampai saat aku sadar sudah hampir 20 menitan Manda tak kunjung keluar. "Du, kok lama banget sih?" tanyaku setengah berteriak. Hening, hening, dan hening. Tidak ada jawaban sepatah kata pun. Aku yang mulai cemas pun membuka pintu kamar mandi yang ternyata terkunci. Lagi-lagi aku harus mendobraknya agar aku bisa memastikan keadaan anakku. Ketika pintu terbuka, mataku terbelalak melihat Manda yang ada di dalam bak mandi dengan posisi meringkuk. Buru-buru aku mengambilnya. Ia sudah tidak sadarkan diri dan kemungkinan sudah cukup lama ia tenggelam dalam bak mandi. Aku membopongnya ke ruang periksa pasien dan melakukan pertolongan pertama untuk orang yang tenggelam. Beruntung Manda siuman. Ia batuk-batuk. "Kamu ngapain? Kok bisa masuk ke bak mandi?" tanyaku sambil mengusap rambut dan tubuhnya dengan handuk kecil. Namun Manda hanya terdiam. Dia justru mengatakan hal lain. "Ayah, aku mau tidur lagi." Jawabnya singkat. Tak ingin anakku merasa diinterogasi, aku pun mengantarnya ke kamar. Setelah ganti baju, Manda kembali terlelap. Mungkin masih trauma, pikirku. Sebaiknya aku menanyakan lagi esok hari. Aku melanjutkan tidurku. Dan baru sebentar terlelap, lagi-lagi aku dipertemukan dengan wanita itu. Kali ini bukan di pelataran rumah joglo, namun di kamarku sendiri. Wanita itu duduk di depan cermin membelakangi aku yang ada di ranjang. "Kalau kamu tidak mau mengikhlaskan ragamu, siap-siap kehilangan anakmu," ucap wanita itu. Aku melihatnya tajam melalui pantulan cermin, ingin berteriak dan memukul wanita itu, namun aku tidak mampu. Bahkan untuk mengucap sepatah kata pun, lidah pun terasa keluh. Sampai perlahan kepalanya memutar 360 derajat sedikit demi sedikit menghadap ke arahku. Entah bagaimana aku merasa sangat mual melihatnya. Kemudian aku tersentak bangun. Azan subuh telah berkumandang, bergegas aku mengambil wudhu dan sholat. Aku bersiap-siap mandi untuk berangkat ke rumah sakit karena pagi itu aku ada jadwal operasi pukul 6. Aku tidak boleh terlambat. Sebelum berangkat aku menyiapkan sarapan untuk Manda dan aku bangunkan dia untuk mandi. Sejujurnya aku khawatir meninggalkan Manda sendirian di rumah. Akan tetapi setengah jam lagi ibuku datang. Aku meyakinkan diri bahwa semua akan baik-baik saja. Sampai di ruang operasi, aku lihat sudah ada dokter Pram, spesialis bedah otak di rumah sakit tempatku bekerja. Pasien kali ini adalah pasien tumor otak. Saat itu aku hanya menjadi asisten. Operasi berjalan. Namun pikiranku benar-benar tidak fokus. Aku terus memikirkan Manda. Takut terjadi sesuatu yang buruk di rumah. Ragaku ada di ruang operasi, namun jiwa dan pikiranku terasa ada di dimensi lain. Sampai aku merasa semua orang dan semua benda yang ada di ruang operasi seperti berubah menjadi kabur. Aku melihat wanita itu lagi di pojokan ruang. Wanita itu tersenyum ngeri. Tidak ada sedikit pun tampang ramah di wajahnya. Wajahnya hancur dan tercabik. Dokter Ibran, dokter." Tegur salah satu suster yang memperhatikanku melamun. Aku pun kena semprot oleh dokter Pram karena hampir saja membahayakan pasien. Karena tanpa sadar aku hampir menggunting otak pasien. Aku izin undur diri untuk tidak meneruskan operasi. Di luar aku menengok HP dan terdapat panggilan tak terjawab sebanyak 12 kali dari ibuku. Di situ pikiranku langsung kacau. Sontak aku bergegas ke parkiran mobil untuk pulang. Sampai di rumah sangat sepi, tidak ada hal yang mencurigakan. Hanya saja aku melihat banyak batu-batu hitam di halaman rumah. Aku masuk dan memanggil ibuku. Tiba-tiba ibuku berlari dari arah kamar Manda dengan menggendong Manda. "Syukurlah kamu cepat pulang, nak. Tadi ibu mau nganter Manda sekolah, tapi pas keluar pintu ada 3 orang laki-laki pakai baju hitam-hitam. Mereka pada pakai topeng badut. Karena takut ibu sama Manda masuk lagi, tak kunci pintunya, gordenya tak tutup," ucap ibu ketakutan. Ibu bercerita bahwa setelah ibu masuk, orang tersebut menggedor-gedor pintu bahkan sampai ke pintu belakang. Ibu mengunci dari dalam kamar Manda dan berusaha menelponku. Tak berselang lama ada yang kembali menggedor pintu depan. Aku buru-buru mengintipnya dari jendela. Sedangkan ibu dan Manda aku minta untuk bersembunyi di kamar. Dan benar kata ibu, ketiga laki-laki misterius tadi kembali. Mereka menggunakan topeng badut yang menyeramkan. Aku berteriak dari dalam rumah, "Jangan macam-macam dengan keluargaku. Akan saya laporkan ke polisi."
Namun yang dilakukan mereka justru berusaha mencongkel pintu dengan menggunakan obeng. Aku menahan pintu itu dengan sekuat tenaga sampai aku tak kuasa. Mereka berhasil masuk dan aku tersungkur di lantai karena terdorong. Mereka bergegas menutup kembali pintu rumahku dan menguncinya dari dalam. Salah satu dari mereka mengeluarkan pisau kecil dari saku celananya. Ia mulai menodongkan pisau itu ke leherku. Pilih kamu atau anakmu. Tanya orang itu. Aku mulai paham orang-orang itu pasti adalah orang-orang pengikut sekte yang sama dengan Mbak Buyut. Sebagai orang tua yang bertanggung jawab, otomatis aku tidak akan membiarkan anakku terluka sedikit pun. Aku minta waktu 10 menit untuk ketemu anakku dan menyampaikan salam perpisahan. Setelah itu aku nurut ikut kalian semua. Ucapku gemetar. Ketiga orang itu nampak saling berpandangan sekejap. Kemudian mereka mengizinkan dengan pengawasan yang ketat. Aku menghampiri Manda dan ibuku di kamar. Aku memeluk Manda erat-erat sampai tak terasa air mataku mengalir basah di bahu Manda. Aku menitipkan Manda kepada ibu. Ibu pun menangis jadi-jadinya dan membujukku bahwa pasti ada jalan keluar lain. Namun aku sudah pasrah kala itu. Aku hanya tak ingin menempatkan Manda dalam bahaya. Gak apa-apa bu, ini sudah jalan takdirku. Mungkin memang ini yang direncanakan oleh Allah. Aku ikhlas, aku titip Manda, ucapku sembari memeluk keduanya. Sampai hampir habis 10 menitku dan tiba-tiba Assalamualaikum. Terdengar suara ketukan keras di pintu depan, seorang laki-laki dengan suara yang berat. Ketiga orang misterius itu langsung menyeretku ke belakang rumah dengan membungkam mulutku menggunakan kain. Sejujurnya aku sangat berharap laki-laki yang datang adalah penolong bagiku. Beruntung, ibuku gesit. Ia langsung berlari ke arah ruang tamu dan membuka pintu. Salah satu dari laki misterius itu hendak menikam ibu dari belakang, namun ibu lebih dulu membuka pintu. Di sana berdiri seorang laki-laki menggunakan jubah putih dan sorban. Wajahnya bersinar dan membuat tentram siapapun yang memandang. Lelaki itu pun memiliki jenggot yang panjang. Ia lebih nampak seperti seorang ulama atau syekh. Karena ia melihat kondisi rumahku yang berantakan dan ekspresi ibuku yang sesanggukan, ia langsung mengetahui bahwa sedang terjadi sesuatu yang buruk. Astagfirullahaladzim, ternyata benar dugaan saya, ucap kiai tersebut. Kiai, tolong anak saya. Anak saya akan dibunuh oleh orang-orang penganut sekte sesat ini. Tolong Kiai, anak saya tidak salah apa-apa. Pinta ibuku yang lemas tersungkur di lantai. Suasana saat itu benar-benar hektik, bahkan aku sampai bingung bagaimana menuliskan keadaan pada waktu itu. Aku disekap di dapur, namun aku masih bisa melihat ke arah pintu depan di mana kiai itu berdiri. Sedangkan salah satu lelaki misterius itu berniat hendak mencelakai sang kiai. Aku melihatnya mulai menodongkan pisau ke arahnya. Namun dengan ketenangan kiai tersebut mengeluarkan tasbihnya dan mulai berzikir memohon pertolongan Allah. Dan ajaib, lelaki misterius itu terpental jauh seperti ada yang melemparnya. Termasuk dua lelaki yang lain yang sedang menyandraku. Mereka pun ikut terpental. Aku bergegas lari ke depan dengan susah payah karena tangan dan kakiku telah terikat. Aku lihat ketiga lelaki tersebut seketika itu pingsan karena tidak ada pergerakan sama sekali. Setelah ikatan di tangan dan kakiku dilepaskan, sang kiai mulai bertanya, sebenarnya apa yang sedang terjadi? Mengapa bisa sampai seperti ini? Aku dan ibu mulai menjelaskan dari awal hingga akhir. Kiai itu beristighfar berkali-kali. Tenang saja, mereka bertiga sudah tewas atas izin Allah, ucap sang kiai menenangkan. Aku terkejut dalam hati. Aku pun mencoba membuka topeng mereka dan mengecek denyut nadinya. Dan ternyata benar, mereka bertiga telah tewas. Saat itu giliranku bertanya apa yang membuat beliau terpanggil untuk datang ke rumahku. Dan ajaibnya lagi, beliau mengatakan bahwa sudah beberapa hari ini perasaannya selalu gelisah. Dan ia selalu bermimpi mengenai perumahanku. Dan akhirnya ia mencari tahu letak perumahanku dan berkeliling sampai beliau melihat banyak sekali batu-batu hitam di halaman rumahku. Saat itulah ia memutuskan untuk datang bertamu. Akan tetapi semua itu bukanlah kebetulan. Semua sudah menjadi kehendak Tuhan. Tuhan masih menyayangiku dengan mengirimkan sosok penolong. Nah Ibran, melawan ilmu hitam itu tidak boleh dengan ilmu hitam juga. Itu sudah syirik namanya, karena percaya kepada selain Allah, apalagi percaya sama dukun, ucapnya.
Saya capek setiap malam selalu didatangi wanita itu di mimpi dan bahkan sampai mengancam dan menyakiti anak saya. Jawabku lesu. Saya sudah berusaha melaksanakan ibadah dan meminta pertolongannya. Namun kian hari gangguan itu kian menjadi-jadi, Kiai. Lanjutku dengan menunduk. Bismillah nak, kalau berkenan mengikuti saran saya, silakan nak Ibran ambilkan saya satu bonggol bawang putih dan segelas air putih, pinta sang Kiai. Aku pun masuk dan mengambil permintaannya. Kemudian beliau membacakan doa-doa. Silakan airnya dihabiskan dan makanlah bawang putih ini. Karena ini ada 6 siung, maka makanlah 3 siung dan berikan 3 siung lagi kepada anakmu. Sang Kiai yang memiliki suara lembut dan berwibawa membuatku takjub. Insya Allah dengan izin Allah semua teror ini akan berhenti dan kejadian pengambilan raga dari Mbak Buyut Mas Ibran tidak akan pernah terjadi. Aku pun segera meminum air tersebut dan makan bawang putihnya. Aneh, rasanya sangat manis, bahkan seperti buah manggis. Ibuku menyuapi Manda dengan 3 siung bawang putih sisaku. Perbanyak zikir dan sholat malam nak, Allah pasti menolong. Untuk ketiga jasad laki itu biar saya yang mengurus. Nah Ibran cukup antar saya ke alamat ini sekaligus membawa ketiga jasad itu. Sang Kiai menyodorkan secari kertas yang berisikan alamat, sebuah alamat pemakaman. Aku pun menyetujui permintaan beliau. Saat itu juga aku mengantarnya, sedangkan ketiga jasad itu kami letakkan di bagasi mobil. Kiai, apakah kita tidak berdosa karena telah membunuh para lelaki itu? Tanyaku kepada beliau saat berada di perjalanan. Berdosa atau tidak itu bukan kapasitas kita sebagai manusia, sebagai hambanya. Itu adalah murni hak prerogatif Allah semata. Hanya Dia yang berhak menetapkan. Ia menjawab dengan tersenyum dan mimik wajahnya yang begitu menenangkan hati. Akhirnya sampailah di alamat pemakaman yang dimaksud oleh sang Kiai. Beliau memintaku untuk menurunkan ketiga jasad itu. Di sana sangat sepi. Lokasinya memang di pelosok desa yang cukup jauh dari rumahku. Kiai, kita sudah banyak ngobrol namun saya belum mengetahui nama Kiai. Ucapku malu sembari menyodorkan tangan. Namun Kiai itu justru tidak mau bersalaman denganku. Biarlah kita tidak saling mengenal. Yang pasti kamu adalah saudara muslimku. Semoga kita dipertemukan lagi di akhirat kelak. Kiai tersebut tersenyum. Lalu ketiga jasad ini, apakah Kiai akan menguburkannya sendiri? Saya bantu boleh? Tidak perlu. Nah Ibran bisa pulang saja. Anak dan ibumu sudah menunggu. Jaga mereka baik-baik. Kiai itu lagi-lagi menanggapi dengan senyum yang sangat membuatku tenang. Akhirnya aku berpamitan dan mulai meninggalkan beliau di sana bersama ketiga jasad lelaki misterius. Aku terus memandangnya dari kaca spion. Beberapa meter Kiai tersebut masih memandang kepergianku. Beberapa meter selanjutnya beliau sudah tidak ada. Bahkan ketiga jasad itu pun sudah ikut menghilang. Awalnya aku pikir Kiai tersebut masuk ke dalam area pemakaman. Namun mustahil beliau membawa ketiga jasad itu secara bersamaan. Saat itu pikiranku kalut. Aku memutuskan untuk tetap melanjutkan pulang. Yang pasti aku benar-benar percaya Kiai itu memang seorang yang dikirim Allah untuk menolongku. Sampai di rumah, Manda sedang menonton TV dan ibuku beres-beres rumah. Aku pun berusaha membetulkan engsel pintu depan. Aku bahkan sampai terlupa bahwa hari itu aku masih dalam jam kerja. Aku kabur begitu saja dari rumah sakit. Beruntung hari itu memang aku sedang tidak ada jadwal bertemu pasien di poliklinik. Malamnya aku mengajak Manda jalan-jalan ke mall. Di perjalanan kami bernyanyi riang. Aku lihat Manda tidak murung lagi. Sudah ceria seperti semula. Saat bertemu lampu merah, aku tak sengaja melihat cermin spion yang ada di tengah atas yang mengarah langsung ke jok belakang. Dan di sana aku melihat